Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa anshur wa qadwa ayyadana dal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pecinta tanya jawab agama Islam dimanapun pun kami berada, puji syukur pada Allah, malam ini kita berjumpa mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Moga-mogi, amin Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah, malam ini kita berada tanggal 7 bulan, yaitu Jumadil Akhir. Berapa hari lagi ke depan kita sudah masuk bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj, bulan ulang tahun perintah solat. Itu mari kita tingkatkan ketekunan kita, istiqomah kita melaksanakan ibadah solat kita masing-masing, karena akan datang bulan perintah solat, bulan Rajab, waktu Nabi Isra dan Mi'raj. Bagi rasa syukur kita ada perintah ibadah solat. Para pendengar yang dirahmati Allah, sampai itu juga malam ini malam terakhir untuk tahun ini. Besok malam sudah masuk tanggal 1 Januari 2023. Mudah-mudahan hari-hari kita terakhir ini adalah husnul khatimah. Kita tutup dengan kebaikan demi kebaikan. Nabi bersabda, innamal mar'u bil khawatim, manusia itu tergantung akhirnya. Akhir hidupnya, akhir tahunnya, akhir kehidupannya, itu yang dinilai Allah Ta'ala. Mari kita jadikan akhir tahun kita untuk tahun ini adalah berbuat kebaikan demi berbuat kebaikan. Alhamdulillah kita tadi akhiri dengan solat jamaah, dengan pengajian, dengan baca Quran, dengan sedekahan tanggih. Mudah-mudahan diterima Allah sebagai penutup daripada tahun kita sekarang ini, yaitu husnul khatimah untuk tahun 2022 ini. Mudah-mudahan kita awali besok malam dengan berbuat kebaikan pula, sehingga awalnya baik, akhirnya juga baik. Mudah-mudahan bidayatuka nihayatuka, gitu akhirnya, gitu juga awalnya. Seperti halnya kita nyambut tahun baru Hijriah. Mari kita sama-sama mohon pada Allah Ta'ala di akhir tahun ini, kiranya Allah Ta'ala berikan pada kita 3 macam. Pertama, segala dosa kesalahan kita dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amal soleh kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, kiranya kita tidak jadi hamba yang gampang-gampang putus asa, putus harap dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian besok malam kita berdoa juga. Yaitu yang pertama, kita mohon kiranya tahun yang akan datang kita dijaga pelihara Allah daripada tipu daya godaan setan yang terkutuk. Pelihara daripada tipu daya dan godaan hawa nafsu yang angkara murka. Dan moga-moga di tahun akan datang kita mau capek lelah untuk beribadah demi keselamatan kita dunia akhirat. Wal istighal bima yuqarribuna ilaika zulfa. Tuhan, jadikan kami mau capek, mau lelah untuk mendapatkan barokah rahmat dan semakin dekat pada Allah Ta'ala. Kenapa? Surga diperoleh oleh orang-orang mu capek dan lelah tanggih ibadah amal soleh, sedangkan neraka diperoleh oleh orang-orang yang molah santai-santai, malas-malas. Hubbatil jannah bil makari, hubbatin nar bisyahwat. Peroleh surga dengan capek, lelah beramal, beribadah untuk ilmu. Sedangkan neraka diperoleh oleh orang-orang yang santai-santai, molah-molah, malas-malas. Silakan tinggal kita pilih. Mau surga, berarti capek, lelah ibadah. Dan mau capek, lelah ibadah, silakan siap. Neraka sudah menanti. Na'udzubillah min dzalika. Dan sekarang di awal ini kami ingin mengajak kami, apa amalan-amalan yang menghapuskan dosa dan dosa? Apa amalan yang menghapuskan dosa kita? Para pendengar, amalan yang menghapuskan dosa, mudah-mudahan dosa kita terhapus. Pertama adalah taubat nasuha.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum. Hai orang beriman, taubatlah kamu kepada Allah Tuhanmu, taubat nasuha. Niscaya Allah akan hapuskan segala dosa-dosa kalian, dosa besar, dosa kecil, dosa lama, dosa sekarang, dosa kelihatan, dosa tidak kelihatan, akan dapat ampunan Allah kalau kita taubat nasuha. Sehingga orang taubat seperti orang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Malam sekarang ini kita manfaatkan untuk bertobat pada Allah SWT. Untuk nyambut besok malam sudah tanggal 1 Januari. Yang kedua, banyak istighfar, banyak mohon baca istighfar. Okay? Maka Allah mu'adzbahum wahum yastaghfirun. Allah tidak menyiksa hambanya selama hambanya rajin-rajin baca istighfar. Belagi merasa diri banyak dosa, ayo banyak-banyak istighfar di akhir tahun, di awal tahun. Mudah-mudahan dosa kita dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kemudian berikutnya, hapuskan dosa kita apabila kita mengucap salam kepada sesama. Ucap salam pada keluarga, keluar rumah, masuk rumah. Ucap salam pada sama mukmin muslim, ketemu di mana saja. Salim ala man laqitahu. Ucapkan salam pada siapa kau berjumpa, orang Islam, orang beriman. Allah nambah ampunan rahmatnya kepada anda. Manik Nabi SAW. Yang berikutnya, menghapuskan dosa kita apabila kita capek bekerja cari nafkah yang halal. Man amsa kalan min amaliyadi amsa magpuran lahu. Siapa-siapa yang pulang ke rumahnya dalam keadaan capek, lelah, cari rizki halal, maka dia dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kalau kita dikunjungi tamu. Nabi bersabda, apabila tamu datang ke rumah anda, ia datang membawa 1000 rahmat untukmu. Apabila tamu pulang dari rumah anda, dia tinggalkan ampunan Allah untukmu yang punya rumah. Jadi tidak rugi kalau kedatangan tamu. Okay? Ibu M. Syafi'i, Pak M. Syafi'i, okay? Pak Hanafi juga. Tidak rugi kedatangan tamu. Dia dah bawa 1000 rahmat, dia pula meninggalkan ampunan untuk kita. Ampunan Allah. Kemudian berikutnya, menghapuskan dosa adalah murah hati dalam jual beli. Samhan idza ba'a, samhan idza istarah. Murah hati di saat kita menjual, murah hati saat kita membeli. Murah hati dalam kita memberi orang berhutang, murah hati di dalam kita bayar hutang kita pada orang. Itu menghapuskan dosa dan dosa. Kemudian berikutnya, nuntut ilmu. Orang-orang pergi nuntut ilmu. Talibul ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh hatal huta bil bihar wa namla fi juriha. Orang yang nuntut ilmu dimintakan ampun oleh segala makhluk Allah di langit, malaikat. Makhluk Tuhan di muka bumi, seperti ikan-ikan ada dalam air, dalam laut, dan juga semut yang ada dalam lubangnya. Semua makhluk-makhluk Tuhan ini beristighfar, mohonkan kita ampun pada Allah. Kalau kita suka nuntut ilmu. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, tadi pagi kita menyampaikan ceramah dakwah pengajian di Abror. Okay? Menggantikan Bapak Tuan Guru Dr. M. Said. Okay? Yang tidak hadir. Kemudian berikutnya, yang mendatangkan ampunan adalah bikin senang hati orang. Inna min mujibatil maghfirah khalu surur ala qalbil mu'minin. Yang paling cepat mendatangkan ampunan Allah, bikin senang hati orang. Bikin senang hati orang tua, dapat ampunan Allah. Bikin senang hati anak, dapat ampunan Allah. Bikin senang hati murid, dapat ampunan. Bikin senang hati para masyayikh, tinggi guru kita, bikin kita dapat ampunan. Bikin senang tetangga, kita dapat ampunan Allah. Bikin senang jamaah, dapat ampunan Allah. Bikin senang hati anak-anak yatim, kita santuni, kita dapat ampunan Allah.
Tadi kita sampaikan di pengajian, pesan Nabi di akhir-akhir hidupnya. 3 pesan. Okay. Yang pertama, ittaqullah fis shalah, ittaqullah fis shalah, ittaqullah fis shalah. Takwalah kamu kepada Allah dalam urusan solat. 3 kali diulang. Artinya buktikan kita takwa dengan kita istiqomah melaksanakan ibadah solat. 3 kali diulang Nabi. Itu menunjukkan pentingnya solat. Yang kedua, ittaqullah fima malakat aimanukum, ittaqullah fima malakat aimanukum. Takwa kalian pada Allah dalam urusan orang jadi tanggung jawab kalian, tanggungan kalian. Istri kita, anak kita, keluarga kita yang jadi tanggungan, kita takwa kepada Allah. Yang ketiga, ittaqullah fil dha'ifaini. Takwalah kamu kepada Allah dalam urusan 2 hamba Allah yang lemah. Artinya kita peduli pada mereka, 2 hamba Allah yang lemah itu. Baru namanya takwa. Walaupun kita rajin solat, rajin tasbih, tapi kalau belum peduli pada 2 ini, belum benar-benar takwa. Mana dia? Yaitu 2 hamba Allah yang lemah, al-yatim wal armalah. Armalah wal yatim. Orang jompo-jompo dan anak-anak yatim piatu. Siapa peduli pada kaum jompo, pada anak yatim, baru betul-betul takwa kepada Allah. Itu pesan Nabi SAW sebelum dia wafat. Mari kita peduli wasiat Nabi di akhir-akhir hayatnya. Moga-moga. Kemudian ziarah kubur orang tua. Man zara qabra walidahi yaumal jum'ah qara indahu yasin ghufira lahu. Siapa yang ziarahin kubur orang tuanya tiap hari Jumat, dia bacakan Yasin, dia ampun dosanya, dosa ibu bapaknya dan dosa dia yang ziarah kubur orang tuanya. Sama-sama dapat ampunan. Orang tua dapat ampunan, kita ziarah dan baca Yasin dapat ampunan Allah. Sekalian untuk mengingat bahawa kita juga akan mati. Okay? Mengingatkan kita pada kematian kita juga. Maka perlu ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Ku pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarah kuburlah kalian. Baikna tudzakirul maut, tudzakirul akhirah. Ziarah kubur mengingatkan kematian. Ziarah kubur mengingatkan akhirat. Bahkan kalian zuhud hidup di dunia. Tidak serakah hidup dunia kalau ingat mati. Nah itu aksiru min zikril maut. Banyak-banyak ingat mati. Lebih dalam solat. Uzkuril maut tapi salatikum. Ingat kematian kalian di dalam solat. Ingat mati dalam solat. Sholli solata muwaddi'in. Anggap solatmu solat terakhir. Lah itu tidak ada solat lagi. Kenapa? Almarhum. Almarhumah. Itu dia. Okay? Mudah-mudahan kita dapat, dengan kita ingat mati, kita dapat ampunannya Allah SWT. Kemudian berikutnya, termasuk menghapuskan dosa adalah sedekah. Inna sedekah tatba'u sab'ami'ati minas syari. Sungguhnya sedekah dapat menghilangkan dosa 700. Terhapus dosa kita 700 kalau kita sedekah. Ibu Sumi, Ibu Herjan, Ibu M. Syafi'i, Ibu Hajah Mariana Wahab, okay? Dan ibu yang lainnya. Okay? Baik dalam kota Solong, kota Pancor. Okay? Nanti awal bulan Januari kita kembali bersyukur pada Allah dengan peduli anak yatim piatu. Tanda takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tidak pernah peduli anak yatim, dia ada pendusta agama, pembohong agama. Firman Allah dalam Quran. Oh, yang sampai Allah nyebut kita pendusta agama. Dengan kita bersedekah, hilanglah inna sedekah tatba'u sab'ina baba minabala. Sekali sedekah terhindar orang pada bala bencana musibah 70. Lihat di mana-mana bala bencana musibah, entah kebakaran, itu tenggelamnya kapal, tenggelamnya mobil, tabrakan dan semuanya, terjadinya gelombang pasang, puting beliung dan lain-lain sebagainya. Bala bencana musibah di mana-mana terjadi. Silang harta benda. Umpama di Makassar, 700-an kios toko kebakar. Sehingga kehilangan, kerugian
mencapai ratusan miliar menurut para penghitungnya. Dan juga di Jakarta, ada 83 rumah. Semuanya kebakar, lenyap semuanya. Belum lagi di Bandung. Di mana-mana terjadi kebakaran, musnahnya harta benda kekayaan. Nabi menjawab, semua itu apabila orang punya harta tidak suka berzakat. Ma dha'a malun fi barin wala bahrin la biman'i zakat. Akan hilang harta di darat laut, pasti orang punya harta tidak pernah berzakat, tidak pernah bersedekah. Tuh. Hasinu amwalakum bisadaqah. Jaga pelihara, lindungi kekayaanmu dengan jalan kau suka bersedekah, Ayo pada bersedekah di musim-musim bala bencana musibah. Musim cuaca ekstrim seperti sekarang ini. Moga-moga tidak terjadi gempa bumi, banjir, longsor dan sebagainya daerah kita. Kemudian berikutnya, menghapuskan dosa adalah sayangi binatang, menyayangi binatang. Sama binatang apa itu? Seorang pelacur menyayangi seekor anjing, diberinya minum, masuk surga pelacur itu. Baliknya seorang wanita salihah masuk neraka karena biarkan kucing mati kelaparan, tidak dikasih makan. Menyayangi binatang yang lain juga demikian. Dengan kita menyayangi binatang, maka kita sudah jamin dapat ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan jangan zalim, jangan aniaya, jangan kejam kepada binatang. Kita akan dapat ampunan Allah, menyayangi mereka, memberinya makan. Berikutnya, termasuk dapat ampunan Allah Islahu Zatil Bayin, mendamaikan orang-orang dak akor. Bikin damai orang yang tidak akor. Kita boleh berbohong dalam hal mendamaikan orang dak akor. Dua orang tetangga dak akor, dua orang bersaudara dak akor, dua orang suami istri dak akor. Kita boleh bersandiwara. Mereka jadi akor, kita main sandiwara. Kita bohong pada si A, bohong pada si B. Mereka jadi akor. Saling maaf-memaafkan, bermaaf-maafan, salaman mereka. Saling ikhlaskan mereka. Boleh kita berbohong demi akornya orang dak akor. Maka dari itu, perbuatan kita bikin orang akor, mendamaikan orang, adalah pahala yang besar, dapat ampunan yang banyak. Dan berikutnya, yaitu jabat tangan. Bermaaf-maafan. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tiada dua orang Islam bertemu jabat tangan sebelum tangan mereka lepas, ampunan Allah sudah diperolehnya. Di mana-mana umat Islam, kalau ketemu salaman, ucap salam dan salaman. Maka sebelum tangan berpisah, dosanya sudah dapatkan ampunan Allah Ta'ala. Kita tadi di penjara bersalam-salaman dengan saudara-saudara kita yang kurang beruntung itu. Kita juga di Abror tadi pengajian, salam-salaman dengan jamaah pengajian. Mana-mana orang jabat tangan, nah itu adalah perintah Nabi, anjuran Nabi. Tasafahu yadhabil ghillu an qulubikum. Jabat tanganlah kalian, bermaaf-maafan, maka hilanglah segala kebencian, kededaman, permusuhan dari hati kalian. Itu kelebihan kita berjabat tangan, bermaaf-maafan. Kemudian berikutnya, memandikan mayat. Hapuskan dosa mandikan mayat. Ada pelunggu sami yang menjadi tukang memandikan mayat. Dosa pelunggu sami dihapuskan. Tidak semua orang berani pegang mayat. Lihat mayat saja kadang-kadang tidak berani. Apalagi mandikan mayat. Masya Allah. Tapi ada orang yang berani mandikan mayat. Maka dia selalu dapat ampunan Allah. Dapat ampunan Allah. Karena dengan mandikan mayat, dia mendapat pelajaran luar biasa berharga. Dosanya diampun Allah dan dia dapat pelajaran. Buat suatu saat, dia juga seperti mayat itu akan dimandikan. Karena dia akan mati juga. Masya Allah. Yang berikutnya, mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu.
Siapa mengajarkan ilmu, dia dapat ampunan Allah Ta'ala. Nabi bersabda, yaitu, Inna Allah wa malaikatahu ahla samawat wal ard talhuta bil bihar wan namla fi jurya salluna ala muallimin nasil khaira. Gonya dari sida Allah berselawat pada orang ngajar ilmu. Malaikat berselawat, penghuni langit bumi berselawat, ikan di laut berselawat, semut di lubangnya berselawat, artinya mintakan ampun pada Allah bagi orang-orang yang ngajarkan ilmunya. Nah itu maka sedekah paling tinggi pahalanya, sedekah dengan ilmu. Beruntunglah para masyayikh, para tuan guru, para ulama-ulama yang tulus dan ikhlas dalam menyampaikan ilmunya, mereka dapatkan pahala sedekah yang tertinggi. Afdalus sadaqah an yata'allamal mar'ul muslimu ilman thumma yu'allimuhu akhahul muslim. Seabdal sebesar pahala sedekah seorang belajar ilmu, lah punya ilmu, maka diamalkan, diajarkan, disiarkan kepada umat, masyarakat. Itu adalah merupakan pahala sedekah yang terbesar pahalanya. Beruntung pelungguh sami, para tuan guru, para alim ulama, para masyayikh yang punya ilmu dan mengajarkan ilmunya. Masya Allah. Terhapus dosa ngajar ilmu, ngajar Quran, sama aja. Kemudian solat jamaah menghapuskan dosa. Orang yang solat jamaah terhapus dosa-dosanya karena solat jamaah. Nabi bersabda, tidak ada ampunan dan pahala sebesar pahala orang yang solat subuh jamaah hari Jumat. Tidak ada ampunan sebanyak ampunan Allah. Tidak ada pahala sebanyak pahala dari Allah bagi orang yang solat subuh berjamaah hari Jumat. Karena itu, upayakan dapat subuh berjamaah hari Jumat. Pahala paling besar, ampunan paling banyak bagi orang yang subuh jamaah hari Jumat seperti hari tadi. Kita upayakan. Tadi yang tanya, jamaah di Abrar, laki dan bini, apakah menurut kami solat subuh jamaah tadi? Alhamdulillah, rata-rata mengatakan sudah berjamaah subuh. Yang tanya tolab talibat mahat, yang kebetulan sedang semesteran sekarang ni. Sudahkah mereka selalu subuh jamaah? Lebih-lebih hari Jumat, mereka sebagian besar mengatakan Alhamdulillah. Nah, berarti mereka semuanya dapatkan ampunannya Allah karena solat subuh berjamaah atau karena solat jamaah. Demikian pula orang solat tahajud. Nabi bersabda, Alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian selalu solat tahajud. Kenapa solat tahajud? Bainahu min dabis solihin qablakum. Bainaha min dabis solihin. Tanda orang saleh adalah solat tahajud. Kemudian, solat tahajud adalah merupakan sarana, upaya, kiat untuk dekat kepada Allah. Qurbatun ila rabbikum wan manhatun anil atham. Orang suka solat tahajud, tidak ada angannya, tidak ada keinginannya, tidak ada kemauannya untuk berbuat dosa-dosa dan maksiat. Penghalang berbuat dosa dalam tahajud. Kafiratun lidzunub, solat tahajud pun menghapuskan dosa dan dosa. Kemudian berikutnya, yaitu solat tahajud menyebabkan kamu mataradatud da'i anil jasadi. Solat tahajud menghilangkan penyakit dari tubuh. Orang solat tahajud insya-Allah lebih sehat pada orang malas solat tahajud. Yang malas solat tahajud penyakitan. Orang yang rajin solat tahajud insya-Allah Allah memberikan kesehatan, keafiatan sama dengan orang yang bersedekah. Nabi mengatakan, "Man mana'a sadaqah manadha minhu al-afiyah." Siapa pelit sedekah, dia tidak akan sehat. Dia tidak akan sehat. Terus sakit, kumat. Kenapa pelit bersedekah? Ya Allah, ya Allah. Itu dia. Mari kalau gitu kita rajin tahajud dan juga rajin sedekah. Kemudian solat tahajud juga bikin orang panjang umurnya. Demikian kelebihan. Dan orang yang rajin solat tahajud, cantik wajahnya, gagah orangnya. Baik, Dan juga menghapuskan dosa adalah yaitu puasa padu, puasa sunat.
Nggih, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa puasa bulan Ramadan dasar keimanan, sadaran keikhlasan, seluruh dosanya diampun Allah. Juga puasa-puasa sunat yang lain, Senin, Kamis umpama, termasuk juga puasa yaitu bulan Rajab. Puasa Rajab, nggih. Kita akan segera masuk bulan Rajab para pendengar. Mari kita mengamalkan kebaikan bulan Rajab. Ada sebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang keutamaan bulan Rajab berapa hari ke depan dia akan masuk bulan Rajab. Okay? Sama sebutkan dalam hadis, man ahya awwala lailatin min Rajab lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Siapa-siapa yang menghidupkan malam pertama bulan Rajab, tanggal 1 Rajab nanti kita hidupkan, tentu dengan amal ibadah, dengan zikir, doa, sedekah dan sebagainya, pengajian, baca Quran. Tidak akan mati hatinya di hari mati hati manusia di hari kemudian. Kemudian Allah menuangkan rahmat kebaikan dari atas kepala mereka. Kemudian keluar dari dosanya seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya. Begitu orang yang menghidupkan malam pertama pada bulan Rajab nanti. Puasa hari pertama bulan Rajab menghapuskan dosa 3 tahun. Salah satu sini. Puasa tanggal 1 Rajab hapuskan dosa 3 tahun sabdanya. Di dalam surga ada namanya Sungai Rajab. Untuk siapa ya Rasulullah Sungai Rajab dalam surga? Man shoma yauman min Rajab. Orang yang pernah puasa 1 hari saja bulan Rajab dapat minum dari yaitu Sungai Rajab. Dan juga bagi orang yang baca salawat untukmu ya Muhammad di bulan Rajab, mereka dapat minum dari Sungai Rajab dalam surga. Amin. Allahumma amin. Iya. Kemudian semua manusia haus dan lapar hari kiamat. Kecuali orang yang puasa bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kita sambut datangnya bulan ini. Okay. Mudah-mudahan kita masih hidup sehat walafiat. Nabi SAW pernah lewat di kuburan pada bulan Rajab bersama jamaahnya. Dan Nabi nangis tersedu-sedan lewat di kuburan tu. Para sahabat bertanya, kenapa engkau nangis ya Rasulullah? Nabi mengatakan, ada hamba Allah yang sedang diazab, azab yang sangat pedih, sangat berat, sangat menyakitkan. Karena dosa-dosanya. Andai kata mereka pernah puasa 1 hari, dan pernah tidak tidur 1 malam bulan Rajab, mereka tidak akan diazab seperti yang aku saksikan ini. Itu dia para pendengar. Siapa-siapa mengucap la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas, dijamin masuk surga. Siapa-siapa puasa 1 hari bulan Rajab, jaminannya surga. Amin. Allahumma amin. Demikian antara lain keutamaan kelebihan bulan Rajab akan kita sambut kedatangannya beberapa hari lagi. Malam ini tanggal 7 bulan Jumadil Akhir. Bulan Jumadil Akhir adalah lahirnya NWDI. Lahirnya NWDI dilahirkan oleh Bapak Maulana Syekh Al-Maghfurlah. Maka kita kenang bulan Jumadil Akhir sebagai bulan yang munculnya lahirnya NWDI kita. Amin. Allahumma amin. Apalagi menghapuskan dosa-dosa kita, yaitu kalau kita sakit dan sabar. Siapa-siapa yang sakit 1 malam dan sabar ridho atas penyakitnya itu, Allah ampuni dosa-dosanya. Apalagi sampai menangis. Tapi tidak sampai nyalakan Allah, maka dia dapat ampunannya Allah Ta'ala. Dan zikir pada Allah menghapuskan dosa dan dosa.
Baca selawat pada Nabi SAW menghapuskan dosa dan dosa. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, amalan-amalan menghapuskan dosa-dosa kita lebih di akhir tahun seperti sekarang ini. Mari kita amalkan. Kemudian kita suruh berdoa. Siapa yang kabul doanya? Para pendengar. Mari kita lihat orang-orang yang kabul doanya. Mereka yang kabul doanya, apalagi di akhir-akhir tahun seperti ini. Bulan Rajab nanti datang. Da'watul imamul adil. Doa para pejabat yang adil. Pejabat merintah yang adil. Dari tingkat paling tinggi presiden sampai paling bawah kadus. Semua mereka bersikap adil. Maka mereka doanya kabul dan kabul. Kita doakan para mimpin kita semuanya adil. Supaya doa mereka dikabul Allah. Yang kedua, doa kabul, doa orang puasa. Da'watul sha'im inda iftarih. Orang-orang berpuasa di saat berbuka, doanya kabul, doanya kabul. Demikian. Dan doa orang tua kita. Da'watul walid liwaladi kadu'a rasul li ummati. Doa ibu bapa untuk anaknya. Seperti doanya Nabi dan Rasul untuk umatnya. Demikian pula doa orang tua-tua. 70, 80 tahun. Nabi mengatakan sungguhnya Allah malu pada hambanya sudah tua-tua. Lantas tidak dikabulkan doanya. Malu Allah tidak kabulkan doa. Hambanya sudah umur lanjut. Apalagi sudah 80-an tahun. Wah, Nabi belum 80. Belum. Kemudian doa yang kabul, doa orang yang dizalimi. Ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Takutlah kamu pada doa orang yang teraniaya, terzalimi. Antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Doanya langsung didengar Allah, diterima Allah, dikabulkan Allah Ta'ala. Allah bersumpah, "Wa'izzati wa jalali lansurannaka walau ba'dahin." Demi kebesaranku dan kemuliaanku, pasti ku bela kamu, hai hamba-hambaku yang teraniaya. Hati-hati kalau kita sampai menganiaya orang. Nanti kalau doanya kabul, maka kita bisa jatuh tersungkur, terjerembab, tidak bangkit-bangkit lagi. Dan doa orang miskin, taki da'watal mubtala. Takut kamu pada doa orang miskin. Orang miskin doanya kabul. Termasuk tiang negara, sabda Nabi adalah du'aul fuqara, doa orang-orang miskin. Laula du'aul fuqara, andai kata tidak kerana doa orang miskin, dah runtuh langit dan hancur lebur bumi kita ini. Karena berkat doa orang miskin, maka kita masih selamat. Karena itu kalau ada orang berdoa, ada orang hiziban, tolong yang tidak sempat berikan bantuan umpama sekadar air mineral 1 dus, umpama air apa, mungkin aqua atau netral atau narmada dan lain sebagainya, bukan promosi minuman, bukan, hanya itu contoh. Kemudian doa yang kabul adalah yaitu doa orang sakit. Doa orang sakit. Du'aul marid ka du'ail malaikat. Doa orang sakit seperti doanya malaikat. Kabulnya seperti doa malaikat. Doa orang sakit. Sama ibu sumi sakit berdoa. Ibu-ibu yang lain sakit berdoa. Bapa-bapa yang sakit berdoa. Doanya insyaAllah kabul. Dan doa orang haji, datul haja hatta yarji'a. Doa orang haji sampai dia pulang ke tanah air, doanya sangat kabul. Selama hajinya mabrur, lestari mabrurnya, selama itu doanya kabul. Umpama doanya haji yang mabrur, lestari setahun, 2 tahun, 3 tahun, dalam itu doanya Pak Haji Bu Haja kabul. Kemudian doa yang kabul waktu musafir. Doa orang yang musafir, bepergian, musafir, sampai dia pulang. Dan doa orang alim, ulama-ulama, doanya kabul. Karena itu kita minta doa dari alim ulama kita. Tidak gengsi, tidak sombong kita.
atau tidak terpengaruh oleh faham mengatakan tak boleh minta doa di orang alim, orang soleh. Ya Allah, pada siapa kita minta doa kalau gitu? Pada mereka. Kemudian doa anak-anak yatim. Doa anak yatim, pemurah, kabul doanya. Termasuk doa orang-orang pemurah. Ittaqi da'watas sakhi. Takutlah kamu pada doa orang-orang yang pemurah. Doanya dikabul Allah Ta'ala. Doa orang pemurah. Amin. Dan doa yang kabul juga adalah doa orang yang selalu makan minum yang halal. Atib mad'amaka takun mustajabad da'wah. Dan kau makan minum yang halal, pasti doamu kabul. Satu suap makanan haram dimakan 40 hari doanya tidak kabul, solatnya tidak terima Allah. Satu gelas minuman haram diminum 40 hari doanya tidak kabul, 40 hari solatnya tidak diterima Allah. Itu bahayanya makan minum yang haram. Yang berikutnya, doa orang yang sujud pada solat, dalam solat. Gitu. Akrabul abdi la rabbi wa huwa fi sujudi fastaghfiru fihi du'a qaminun an yustajaba lakum. Paling dekat manusia kepada Allah adalah dalam sujudnya. Perbanyak doa dalam sujud. Doa dalam sujud paling mudah kabulnya. Sabdanya. Yang berikutnya, doa orang jauh pada orang jauh. Dan ini salah satu doa yang paling cepat kabulnya. Da'watul akhi li zahril ghaibi mustajabah. Orang jauh pada orang jauh adalah kabul. Di depannya ada malaikat mengaminkannya sambil mengatakan amin, 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 amin walaka bimislin. Mudah-mudahan kabul doamu kabul untuk saudaramu yang jauh dan anda juga memperoleh seperti apa yang anda doakan bagi saudaramu. Mudah-mudahan beliau itu sehat, mudah-mudahan anda juga sehat, kata malaikat. Mudah-mudahan murah rezekinya, mudah-mudahan anda juga murah rezeki. Tak rugi mendoakan orang jauh. Tanggih. Malaikat mengaminkan dan mendoakan kita. Kemudian terakhir kita sebutkan doa yang kabul adalah doa anak-anak yang saleh. Apabila kita punya anak yang saleh, da'watul waladis saleh. Waladun salihun yada'ulah. Anak-anak yang salehnya, anak yang saleh yang mendoakan dia, dan doanya sangat kabul. Karena itu anak-anak yang saleh doalah pada Allah. Doa ibu bapa, insyaAllah doanya diterima Allah, dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Para pendengar, mari kita jawab tanyaan dari pelunggu Sami yang sudah tiba lebih dahulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Okay. Mari kita lihat. Ada satu sabda Nabi SAW. Nabi SAW datangi malaikat Jibril. Dan Nabi mengatakan, ya Rasulullah, Allah mengucapkan salam kepada anda dan menyampaikan pesan pada anda. Ada 5 pesan dari Allah kepada anda, ya Rasulullah. Apa pesan Allah pada saya? Allah berfirman, ana ma'adhani abdi. Aku menurut sangkaan hambaku. Menyangka baik pada Allah, Allah akan berbuat baik pada kita. Karena itu selalu husnuzon kepada Allah. Kemudian kedua, siapa yang ditutup aib cacat celahnya di dunia, Allah tutup cacat celahnya di akhirat. Kita tutup cacat celah orang, Allah tutup cacat celah kita. Kemudian siapa yang datang menghadap Allah dengan dosa sepenuh bumi, Allah akan mengampuninya setelah kita mengucap kalimah la ilaha illallah. Kemudian turfa'ul azab anil amwat bidu'ail ahya. Ini jadi dalil kita. Azab siksa kubur terangkat berkat doa dari keluarga masih hidup. Anak yang mendoakan ibu bapanya, istri mendoakan suaminya. Okay? Keluarga mendoakan keluarga yang sudah meninggal. Maka azab dalam kubur dihilangkan, diangkat Allah berkat doa orang-orang masih hidup. Nah itu kita selalu berdoa. Kadang-kala 7 malam, 9 malam,
setelah kematian seorang. Kenapa? Tak yakin doa orang yang masih hidup bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Terangkatkan azab kubur untuk orang meninggal berkat doa keluarga yang masih hidup. Amin. Allahumma amin. Kemudian berikutnya, la yughlaqu abwabul taubah ma lam yughalgir. Tidak ditutup pintu taubat pada seorang mukmin muslim selama nyawa belum sampai di lehernya, tenggorokannya. Maka jangan sampai sudah sampai tenggorokan nyawa kita baru kita mau tobat. Segera bertobat, jangan lalikan tobat. Seperti pesan Nabi SAW mengatakan, ya Yohanes, tubu ila Allah qabla an tamutu. Hai kalian manusia, segera bertobat sebelum kamu mati. Badiru bil amali salihat qabla an tastagilu. Segera beramal soleh sebelum kalian sibuk oleh penyakit, sibuk oleh apa dan sebagainya. Wasilul ladzi bainakum baina rabbikum kasrati dzikrikum lahu ta'ala. Hendaklah kamu tetap nyambung hubungan dengan Allah, banyak-banyak berzikir pada Allah, selalu berzikir pada Allah, nyambung hubungan kita dengan Allah. Kemudian waqtirus shadaqah bisirwal alaniyah. Banyak-banyak sedekah dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kamu akan dapat 3. Tunsaru, turzaku, tujbaru. Kalian akan dapat tolongan dari Allah. Kalian akan dapat kecukupan dari Allah. Dan kalian akan ditambah-tambah rezekimu oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Demikian para pendengar. Okay? Mari kita jawab tanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menyikapi orang yang yaitu orang-orang yang membenci kita. Ya, orang membenci kita miliki sifat egois, ingin menang sendiri dalam bermasyarakat. Nah, ini dia. Sifat egois ini sangat ditentang dalam Islam. Wala tatanafasu, janganlah kalian egois. Nafsi-nafsi, ego, mau menang diri, mau yaitu untung sendiri. Nabi mengatakan ada 6 perbuatan yang menyebabkan amal ibadah kita hapus, hilang pahalanya. Pertama yaitu al-istighal bi'uyubin nas, sibuk dengan aib orang. Sibuk dengan aib cacat celanya orang dan sibuk dengan aib sendiri. Yang kedua yaitu qaswatul qalbi, busuk hati, egois, keras hati, mau menang sendiri. Yang ketiga, zulmun la yantahi, tiada henti-hentinya menzalimi, menganiaya orang lain. Itu antara lain yang menghapuskan pahala-pahala dan kebaikan kita. Maka gimana caranya hadapi orang yang egois? Maka orang yang egois itu perlu diberikan pengertian. Bahayanya egois, nafsi-nafsi. Mau enak sendiri, senang sendiri. Tidak mau berjiwa sosial, tidak mau peduli pada orang lain. Itu egois. Padahal tidak ada orang yang bisa hidup tanpa orang lain. Karena kita ini disebut makhluk ijtimai, makhluk bermasyarakat. Tidak bisa hidup tanpa orang lain. Apapun kaya, tinggi, pangkat, kedudukan, dan titelnya. Tidak mungkin orang bisa hidup tanpa orang lain. Karena itu jangan ego, jangan nafsi, jangan mau menang sendiri. Saya minum dulu. Bismillah. Berikutnya. Makasih atas doanya. Ada seorang, dia selalu istiqamah solat jamaah. Pada suatu hari orang ini menstruasi, perempuan ya. Kemudian solatnya ada yang tertinggal dengan sebab haidnya. Mungkin terlambat dia solat, sudah keluar haid. Jadi wajib diqadha itu. Apakah solat yang tertinggal dia qadha dengan niat solat berjamaah atau cuma sekadar qadha solatnya saja? Qadha solatnya dong. Apa dia berjamaah waktu mengqadha?
kira jarang. Maka kalau dia qada solat yang ketinggalan itu, ya niatnya solat qada saja. Orang tak berjamaah, tak ada makmum, tak ada imam, tak ada temannya, dia sendiri mengqada solatnya tertinggal gara-gara menstruasinya yang terlambat, dia segera solat. Okay? Terlambat solat, tahu-tahu sudah duluan datang baju merah. Maka ada solat yang ketinggalan, yang nanti setelah dia suci, dia harus qada. Tentu niatnya ya qada saja. Okay? Tidak berjamaah. Baik, itu berarti ada kepedulian terhadap ibadah solat. Okay? Kita akan segera masuk bulan, yaitu Rajab, bulan wajib solat, diwajibkan solat. Apakah solat sunat hadiah boleh dilakukan secara berjamaah atau tidak? Apakah imam baca ayat dengan suara yang nyaring? Apa ayat-ayatnya yang dipakai pada rakaat 1 dan 2? Iya. Dalam kitab apa ada jelaskan? Kitab tempatnya jelaskan, pama kitab Tawdihul Adillah. Tawdihul Adillah. Karangan Syekh Syafi'i Hazami, pama. Ada juga dalam kitab-kitab tentang ulama-ulama NU, Bahsul Masail umpama, okay? Silakan dicari. Kemudian berapa rakaat? 2 rakaat. Dikerjakan sendiri-sendiri, tidak ada anjuran berjamaah. Karena solat sunat berjamaah itu dah karuan. Idul Fitri, Idul Adha, solat gerhana, solat istisqa, dan beberapa solat lainnya. Okay? Tarawih, witir, itu berjamaah kita. Tahajud juga boleh berjamaah solat tahajud. Di Masjidil Haram, kata keluarga yang menaikkan ibadah umrah pada bulan Ramadan yang lalu, dia cerita bahawa dia solat tahajud berjamaah di Masjidil Haram. Di samping solat tarawih juga. Dan ada seorang ibu juga, jamaah kita, cerita juga, nelpon kita dari Masjidil Haram. Yang baru selesai solat jamaah, solat tahajud berjamaah di Masjidil Haram katanya. Kemudian tarawih sudah berjamaah, terus solat tahajud berjamaah juga. Jadi karuan solat-solat berjamaah. Untuk solat hadiah, okay, tidak ada anjuran supaya berjamaah. Kemudian apa ayatnya? 2 rakaat. Setelah Fatihah dan baca ayat yaitu At-Takatsur, surah At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur. Setelah itu ayat kursi. Setelah itu Qul Huwallahu Ahad 11 kali. Rakaat kedua juga demikian. Setelah Fatihah dah baca Al-Hakumut Takatsur. Setelah itu ayat kursi. Setelah itu Qul Huwallahu Ahad 11 kali. Setelah kita tahiyat dan salam dan baca doa Allahumma ya Allah, inni sholaitu hadhi sholah wa anta ta'lamu ma urida Allahumma ba'as sawabaha ila qabri pulan ibni pulan. Maka malam itu juga Allah kirimkan malaikat menghibur almarhum. Kan dilakukan pada malam pertama almarhum masuk kubur. Kan terhibur oleh malaikat-malaikat yang ramah, gitu, yang santun. Enggak kita hendak kesepian dalam kubur sendirian. Demikian kepada anda bertanya. Bagaimana cara mengurangi pernikahan dini dan menumbuhkan rasa kekeluargaan dalam bermasyarakat? Jangan terjadi kawin dini. Di sinilah pentingnya. Okay. Pertama, sekolah, para anak tidak cepat mau kawin. Sekolahnya supaya disiplin. Orang tua juga demikian. Karena tidak mungkin terjadi perkawinan tanpa persetujuan orang tua sebagai walinya. Karena itu maka orang tua perlu diingatkan bahwa anak yang masih bawah umur tidak pas untuk jadi seorang ibu, belum siap jadi ibu, belum siap jadi seorang ibu rumah tangga, atau hamil dan sebagainya, belum siap jadi ibu rumah tangga. Dari segi fisiknya, mentalnya, jiwanya, pasti tidak siap.
Umurnya belum 18 tahun. Pendidikannya masih sekadar SMA, aliyah. Okay? Belum siap untuk langsungkan perkawinan. Apalagi belum punya penghasilan tetap bagi suaminya. Okay? Karena itu harus dihindarkan. Berikan peringatan nasihat akibat kawin terlalu mudah. Pasti terjadi perceraian. Mudah terjadi perceraian. Kalau kawin dini. Sebab apa? Mereka belum matang berpikir. Itu masa depannya. Hanya nurutkan iaitu nafsu syahwat saja. Dan mikirkan segala akibat dan resiko kalau sudah jadi kawin. Mahat punya syair. Parhu syahrin, gommu dahrin, kasru zahrin. Artinya senang sebulan, punggungnya patah, susahnya selamanya kalau sudah kawin. Karena itu tunggu dulu kematangan. Okay? Talibat mahat sampai mereka tamat tingkat 4. Matang betul. Okay? Kemudian baninnya juga sampai tingkat 4. InsyaAllah mereka sama-sama matang. Umur 23 tahun. Matang. Kalau di bawah itu belum matang betul. Ya. Makasih pada anda. Rasa kekeluargaan dalam bermasyarakat. Ini dia. Okay? Supaya kita merasa berkeluarga. Okay? Maka kita dianjurkan Nabi supaya kita buktikan kita iman pada Allah hari kemudian. Selalu baik sama tetangga, baik sama keluarga. Gitu. Itu dia. Supaya kita senantiasa saling ta'awun, saling tolong-nolong, ta'abub, saling cinta-mencintai, tarahum, saling sayang-menyayang, takarum, saling memuliakan, tasamu, saling tenggang rasa, ta'afub, saling memaafkan. InsyaAllah dengan demikian kita menjadi hidup bermasyarakat, bertetangga dan keluarga yang baik. Amin. Allahumma amin. Berikutnya. Makasih ada doanya, makasih ada doanya. Dia mau bertanya apa hukumnya mengambil uang yang ditemukan di jalan. Apakah sikap yang kita lakukan mengambil atau membiarkannya? Para pendengar. Kalau kita mengut uang di jalan, maka itu bukan milik kita kan? Milik orang, cuma jatuh. Maka itu disebut barang luqatah, barang pungutan. Wajib diumumkan. Sekian lama melalui masjid, melalui musalla, melalui kantor desa, kantor kekadusan. Diumumkan. Sekian lama sampai orang yang punya datang mengambilnya. Kalau kita tidak sanggup untuk mengumumkannya, maka biarkanlah uang itu di jalan. Biar orang lain nanti yang bertanggung jawab untuk mengutnya. Jangan kita. Karena kita akan tanggung. Andai kata kita pakai uang itu. Wajib kita berniat akan mengembalikan. Kalau besok lusa yang punya datang mengambil uangnya. Saya yang punya uang yang tinggi pungut itu dalam dompet sekian jumlahnya. Ternyata benar. Kita wajib kembalikan. Padahal kita sudah pakai dia untuk belanja. Wajib diganti. Itu risikonya. Karena itu baiknya kita tidak pungut. Biarkan orang lain yang mungutnya. Orang yang lebih amanah, lebih dipercaya. Daripada kita jadi tanggungan sampai akhirat nanti. Ya. Baik. Lanjut. Balik lagi minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengajak kaum remaja di kampung halaman kita agar tertarik dalam hal keagamaan, ibadah, di pengajian, solat jamaah di masjid. Karena pengajian, solat jamaah hanya dihadiri oleh orang tua-tua saja jompo. Anak-anak muda jarang mau hadir. Itu dia. Zaman now seperti itu.
Mana-mana pengajian, orang tua-tua. Mana-mana solat jamaah, orang tua-tua. Jarang anak muda mau. Apalagi mereka sibuk dengan HP-nya masing-masing. Dengan gadgetnya, HP-nya. Apalagi sekarang ada main apa namanya yoyo apa. Hingga babkan mereka malas datang berjamaah, datang hadiri pengajian. Ya Allah. Kalau sudah demikian itu akan terjadi, maka tunggu bencana akan datang. Jarang orang mau berjamaah. Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimul jamaah laqad istahwadha 'alim syaitan. Apabila satu RT RW tidak ada orang berjamaah, maka warga masyarakat tempat itu akan dijajah, dipimpin, dikuasai oleh syaitan iblis. Mau dipimpin syaitan iblis. Bukan Pak Kadus mimpin, bukan Pak RT mimpin, tapi syaitan yang mimpin kita. Kenapa? Tidak ada orang mau berjamaah. Musolanya sia-sia. Bikin musola, bikin masjid sia-sia. Tidak ada ngisinya. Wa masajiduhum amiratun wa yakharabun an dzikrillah. Apabila masjid-masjid kosong melompong, tapi megah, tapi kosong, tanda kiamat sudah dekat. La taqumu sa'ah hatta yadbahan nas fil masajid. Akan datang kiamat kecuali orang bangga dengan masjid, tapi bukan bangga menghidupkan masjid. Na'udzubillah min dzalika. Gimana caranya? Untuk mengajak mereka, ya tentunya melalui pendekatan pada orang tua samping anak-anak itu. Kita ajak mereka untuk hadir di masjid berjamaah, untuk ngaji dan sebagainya. Yang mereka hanya keluyuran, tempat-tempat sepi, untuk melihat HP-nya doang. Ini yang merusak sekarang ini. Ini yang banyak merusak anak-anak muda, HP-nya yang ditonton, dilihat. Hingga mereka tidak sempat solat, tidak sempat ngaji, tidak sempat ke masjid, ke musola. Ini tantangan kita sekarang, Bapak Ibu, yang punya bidadari, mereka terhalang ibadah, halang solat, ngaji dan sebagainya karena HP-nya. Padahal di sana apa ditonton? Bukan pengajian, bukan pelajaran, tapi hal-hal negatif yang dilihatnya. Oh, na'udzubillah. Bagi orang yang nikah siri dan ingin mengulangi akad nikah pada diakui pemerintah atau negara, apa mahar yang akad kedua harus sama dengan mahar di akad yang pertama dulu waktu nikah siri? Tidak mesti. Tidak mesti. Maharnya sama. Waktu nikah siri maharnya juta. Nanti waktu resmi, baruan nikah diakui oleh pemerintah 1 juta. Tidak mesti. Siapa tahu yang laki tidak punya uang banyak, cukup 0,5 juta saja umpama. Mau sama juga tidak apa-apa, tidak sama juga tidak apa-apa. Tidak jadi syaratnya harus sama. Nikah pertama, nikah siri, nikah kedua, nikah resmi. Siapa suruh lasingan. Saya punya, yaitu akte nikah. Saya punya akte nikah. Besok lusa, maka dia, kalau jadi apa dan apa, akte nikah bisa meringankan. Kemudian, di kampung saya tetangga banyak suka membicarakan orang lain. Gimana caranya supaya orang-orang sadar akan bagaimana menerapkan hukum Islam. Para pendengar, bicarakan orang namanya ghibah. Orang suka ghibah, doanya tidak kabul-kabul. Kemudian orang yang ghibah itu sama bisa dosa pada dosa zina. Pokoknya ghibah itu sangat banyak akibatnya. Dalam satu kitab pada disebutkan tentang akibat ghibah tidak kurang dari 10 akibat orang ghibah. Satu di antaranya, orang Islam suka ghibah menyakiti perasaan Nabi SAW di alam barzah.
nyakiti roh Nabi dalam alam barzah. Umat Islam saling mengumpat, menggunjing satu sama lain sama umat Islam. Nah itu saudara kita yang suka saling umpat, saling gunjing, tolong berhenti. Kanjeng Nabi yang tersiksa rohnya, sedih rohnya dalam alam kubur karena kita suka ngumpat gunjing, jelek-jelekan sesama umat Islam. Nauzubillah, nggih. Ya itu dia. Jadi harus ada pengajian, harus ada pencerahan, harus ada tausiah di tempat kita supaya orang-orang tadi yang suka mengumpat gunjing fitnah berhenti melakukannya. Bagaimana kalau seorang tuan guru juga suka berbuat demikian? Dia suka fitnah, jelek-jelekan orang. Gitu. Ya Allah. Dia sendiri yang harus jadi contoh YouTube berbuat. Nauzubillah min dzalika. Berikutnya. Terima kasih ada doanya. Panjang lebar doanya. Gimana cara kita menyikapi gitu, anak-anak muda tatkala melakukan maksiat seperti mabuk-mabukan, mengganggu tenangan warga tetangga, suka bersuara keras, teriak-teriak, tidak karuan, mesti telah nasihati namun tidak dipeduli. Dan keluarganya acuh tak acuh, tidak peduli, tidak mencegah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini perlu kerjasama antara tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mencegah terjadinya hal seperti itu. Pak Kadus, Pak Kepala, Pak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, kerjasama di kampung kita. Untuk mengatasi anak-anak yang suka minum minuman keras di kampung kita. Tidak bikin onar, tidak bikin ribut, tidak bikin gaduh, tidak bikin perkelahian antar mereka. Lihat kan berita-berita TV. Banyak mereka saling bonoh-bonoh gara-gara minuman keras. Tadinya bersahabat, tapi mereka minum minuman keras, mereka berkelahi, saling bacok, saling totok. Ujungnya adalah ada yang sampai mati. Gara-gara minuman keras mati. Okay? Ada yang mengatakan bahawa kalau ada orang mati karena minuman keras, tak usah diumumkan kematiannya di masjid, di musola. Kalau begitu, biarkan saja. Okay? Mayitnya nanti jalan sendiri ke kuburan untuk nanam dirinya. Masya Allah, tentu tidak mungkin. Itulah akibatnya. Karena itu maka perlu ada dakwah, ngajian, tausiah di kampung kita biar mereka tidak keterusan berbuat yang tidak baik. Tahu akibatnya anak muda. Okay? Apalagi sampai pada narkoba. Oh, sudah hancur lebur karena narkoba. Minuman keras saja sudah demikian akibatnya. Okay? Apalagi sampai pada narkoba, maka hancur lebur dunia akhirat. Kalau orang sudah senang pada narkoba dan sulit berhentinya, apalagi sampai tahunan, susah berhentinya, sudah ketagihan. Tubuhnya selalu menghendaki supaya mereka pakai narkoba. Apa yang ada akan dijual, apa yang ada akan disandak untuk dapatkan narkoba. Dia perlu mencuri, membunuh, merampok. Yang penting dapat uang untuk membeli narkoba. Kenapa? Sudah ketagihan, tak bisa berhenti. Kalau berhenti, sakit luar biasa, menderita. Karena itu dia harus kembali lagi. Hatta yang sudah masuk penjara pun juga ada yang masih minta dikirimkan narkoba, sabu-sabu oleh keluarganya. Paksa dikirimkan dengan caranya. Tapi sering kejumpaan lagi. Auzubillah min dzalika. Ya, demikian. Jadi harus ada kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama supaya terhenti samping keluarganya. Bagaimana cara menjaga pergaulan antara laki-laki, perempuan agar tidak melewati batas dalam bergaul?
yang dapat mengakibatkan penyimpangan di antara laki dan perempuan tersebut. Okay? Bisa menimbulkan seks bebas, pergaulan bebas, ujungnya hamil bebas, lahirkan anak haram. Itu okay? Caranya tentu melalui nasihat agama, pendidikan agama, nasihat agama, contoh-contoh yang baik daripada tokoh masyarakat, tokoh agama dan orang tuanya. Tanpa demikian, zaman sekarang sulit sekali. Okay? Mari kerjasama, tokoh agama, tokoh masyarakat, okay? Tokoh ilmu, okay? Supaya para guru, para dosen, kerjasama mengatasi masalah-masalah pergaulan bebas di antara anak-anak muda yang bisa menimbulkan yaitu kehamilan, kemudian kelahiran anak haram, anak zina. Kita lihat di TV, mana-mana ada terjadi anak haram dibuang di pinggir jalan, pinggir kali, di sungai dan sebagainya dan sebagainya. Banyak sekali kejadian. Tak ada pernah kosong berita-berita tentang anak-anak haram yang dijumpai oleh masyarakat. Entah itu di depan masjid, depan musola, depan rumah orang, depan kantor, di pinggir sungai, pinggir parit, dan sebagainya, atau di kebun. Itu dia akibat pada hubungan atau pergaulan bebas. Dakwah pengajian perlu dihidupkan. Kalau tidak, maka akan terjadi keterusan. Baik para pendengar, itu pertanyaan Anda. Berikutnya, bagaimana cara kita menanamkan ikhtiar atau ikhtiar untuk akhlak kepada anak kita, biar bisa berakhlak, beradab yang baik pada orang tua. Itu dia. Supaya anak-anak kita berakhlak pada orang tua. Masya Allah. Ada ramalan Nabi mengatakan, akan datang satu masa pada umatku, pertama kaum laki malas ibadah, malas beragama, tidak berjuang untuk kemajuan agama. Yang kedua, banyak wanita-wanita durhaka pada suaminya. Ketiga, anak-anak muda banyak pergaul, banyak yang nakal, banyak yang tidak berakhlak yang mulia. Ramalan Nabi sudah pasti itu. Bukan berarti kita menyerah kalah, biarkan kalau begitu. Tidak, harus ada usaha, ada ikhtiar, ada upaya. Dan itu melalui sekolahnya, melalui yaitu hidup bermasyarakatnya, rumah tangganya. Mungkin di rumah dididik yang baik, diajar yang baik. Di luar rumah pergaulan, ini yang banyak merusak. Karena pergaulan. Karena itu maka manusia tergantung pada teman bergaul. An-nas ala dini khalili. Bal yanzur ahadukum ila man yukhalil. Manusia tergantung pada teman bergaulnya. Tidaklah seorang perhatikan siapa temannya bergaul. Itu dia. Karena itu perhatikan siapa teman Anda bergaul. Mau menjadi orang baik, maka Anda harus bergaul orang baik. Tadi kita khutbah di penjara. Saya sampaikan apa yang pernah terjadi pada zaman Syekh Hasan Basri, ulama tasawuf terkenal. Di mana anak muda datang pada beliau, minta nasihat. Ya Syekh, saya anak muda yang tidak tenang, tak bahagia hidup saya. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, bahkan putus asa, bahkan mau bunuh diri. Apa harus saya lakukan ya Syekh? Syekh Hasan Basri menasihati, pertama, aksir min subati solihin. Banyak-banyak kau berteman bergaul dengan orang soleh, orang baik-baik, temanmu bergaul. InsyaAllah kamu jadi orang baik. Kemudian yang kedua, yaitu aksir solat al-lail. Perbanyak solat waktu malam. Solat tahajud, solat witir, solat yang lain. Yang ketiga, aksir min tilawatil Quran. Banyak-banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Bitadabburil makna, dengan merenungkan maknanya. Yang keempat, aksir minat tadarru'i kubaila subi. Banyak-banyak berdoa, banyak beristighfar
sebelum subuh. Kemudian yang kelima, mau hidupmu tenang, hai anak muda, hendaklah kamu dan banyak-banyak mengosongkan perut. Aktsir min ikhla'il batni. Banyak-banyak mengosongkan perut, jangan selalu kenyang perutmu. Kamu akan jadi orang tenang, jadi orang yang baik. Itu antara lain amalan supaya orang menjadi berakhlak yang mulia, akhlak yang baik. Demikian. Dan ingat bahwa wakir kabiral muslim warham sagirahum ana wanta fil jannah kata. Hormati orang tua-tua, sayangi anak-anak, kau bersamaku nanti dalam surga manik Nabi sallam. Nabi mengatakan, siapa-siapa menghormati orang tua-tua karena umurnya tua, besok dia akan jadikan Allah umurnya panjang dan dihormati di saat dia sedang umur panjang sudah tua. Sebaliknya kalau kita tidak hargai, tidak hormati orang tua, kita bisa jadi tidak ketemu orang tua dan nanti kita juga akan tidak dihormati oleh anak-anak kita, orang-orang muda kita. Jadi ada dunia balas-balas. Itu ibaratnya. Auzubillah min dzalika. Bagaimana cara menasihati orang tua ketika marah pada anaknya? Selalu berkata yang kasar. Itu dia. Pendekatan yang Nabi bersabda, la taghdab tadkhulul jannah. Jangan suka marah, maka kau akan masuk surga. Bapak mau masuk surga, jangan suka marah, Al-ghadabu minas syaitan, wasyaitan minan nar. Marah itu dari setan, setan itu dari api. Itu contoh nasihat kita pada orang tua kita dengan halus manis, lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar, bahkan bisa jadi dia menangis. Udah saya berhenti sekarang, caci maki anak-anak asam, doakan jelek anak saya. Dan samping anak juga harus sikap baik sama orang tuanya dong. Okay? Demikian, jadi imbal baliknya demikian. Bagaimana cara mengatasi pemuda yang sudah kecanduan terhadap game? Okay? Gadget maksudnya. Bahkan sampai meninggalkan sholat karena kecanduan oleh HP. Masya Allah. Itu yang kita lihat sekarang. Bahkan belum muda, masih anak-anak, sudah kecanduan oleh gadgetnya, oleh HP-nya. Ujungnya tidak peduli sholat, tidak peduli belajar, tidak peduli istirahat tidur. Hanya asyik pegang HP. Gimana caranya? Nasihati orang tuanya. Yang perlu dibanjakan dengan HP-nya. Berikan batasan. Ada waktu-waktu tertentu. Bapak, ibu, jangan manjakan anak dengan HP. Nanti rusak anaknya bapak, anaknya ibu. Karena terus diberikan kesempatan untuk nonton HP. Sampai malas sholat, malas belajar, malas baca Quran. Semuanya malas. Okay? Itu dia. Mudah-mudahan bisa sadar. Rupanya zaman sekarang perlu kita bersama. Kerjasama yang baik antara semua warga masyarakat. Gimana hukumnya orang mengetahui perempuan yang sudah punya suami. Tapi perempuan itu suka selingkuh dengan laki-laki lain. Wajib ditegur. Wajib dinasihatin. Terutama oleh kaum wanita sama wanita. Bu, saya lihat ibu intim betul dengan bapak itu. Kan ibu sudah punya suami. Apa senang suaminya melihat ibu selingkuhan? Di antara yang tidak kabul doanya adalah suami yang tidak menceraikan istrinya yang selingkuhan. Dalam hadis ada sebutkan, ayyuma maratin nazarat ila ghairi zawjiha syahwatan sumirat aynaha yaumal qiyamah. Siapa-siapa seorang istri suka mandang-mandang kepada laki-laki lain, pacaran sama laki-laki lain, apalagi sampai selingkuh, sampai zina, maka besok hari kiamat kedua matanya dilinggis, dia obeng dengan obeng api neraka. Kedua matanya sampai tembus tangkuknya. Itu balasannya kaum wanita yang suka selingkuh. Ya Allah, banyak terjadi sekarang.
peristiwa wanita-wanita yang mati dibunuh oleh selingkuhannya. Ya Allah, ngeri kita melihat perkembangan dunia sekarang ini. Karena orang bebas untuk selingkuh dan sebagainya. Gara-gara HP juga sih. Gara-gara HP juga. Jadi banyak positif tapi lebih banyak negatifnya. Kalau orang terlalu keranjingan dengan HP-nya. Ya, jadi wajib dinasihatin, wajib peringatin oleh ibu-ibu yang kira-kira didengar oleh istri yang suka selingkuhan. Demikian pula laki-laki yang selingkuhan sama istri orang. Nabi mengatakan, dosa paling besar setelah syirik dan durhaka pada orang tua adalah antuzaniya bihalilati jarika. Kau berzina selingkuh dengan istri orang lain, si tetangga. Itu dia dosa terbesar nomor 3, sejajar dengan syirik, sejajar dengan durhaka pada kedua orang tua. Nauzubillah min zalika. Seperti yang kita pernah tonton, sering tonton di TV, banyak sekali seorang ayah yang memperkosa anak kandung sendiri. Betul dan betul. Kemarin saja kita sudah nonton. Seorang anak muda perkosa ibu kandung sendiri dan adiknya sendiri di bawah umur. Diancam, dibunuh dan sebagainya. Kalau dia tidak mau perkosa oleh anaknya seibu dan kakaknya si anak perempuan. Maka dilakukan terhadap ibu kandung dan adik kandungnya. Tangkap polisi, ancaman 15 tahun penjara. Tutu di dalam penjara 15 tahun. Oh, na'udzubillah min zalika. Ini yang terjadi pada pendengar yang dirahmati Allah. Apakah masih wajib seorang anak tersebut berbakti pada ayahnya yang telah memperkosanya? Ataukah dia akan membenci? Sulit untuk tidak membenci ayahnya. Karena dia trauma. Dia pernah diperkosa oleh bapa kandung sendiri. Sehingga dia ketakutan. Sulit untuk menjadi anak itu dekat pada ayahnya. Bila perlu, anak itu dibawa ke tempat lain. Dipelihara tempat lain. Kenapa? Trauma oleh ayahnya. Takut kalau ketemu ayahnya. Bagaimana bisa baik anak itu kepada ayahnya? Karena si anak ketakutan. Trauma, ngeri. Kalau melihat ayahnya, dia merasakan seakan-akan ayahnya akan perkosanya kembali. Gimana bisa diharap anak seperti itu bakti pada ayahnya yang telah memperkosa anak di bawah umur dulu. Oh, na'udzubillah min dzalika. Ya, ampura sebelumnya yang ingin tanya terkait dengan pemilihan dalam politik bagi anggota DPR, DPRD, DPD dan lain-lain sebagainya atau kepala daerah. Tiap calon memiliki cara tersendiri untuk mensosialisasikan dirinya agar terpilih oleh masyarakat, baik secara online, secara langsung, dan banyak yang tiang lihat temui mengatasnamakan seminar dan diberi uang, di mana hukumnya orang yang menerima uang tersebut, sementara dia tidak memilih calon yang menyelenggarakan seminar tersebut. Ambil uangnya. Yang ucapkan saya pasti milih anda. Uangnya ambil karena anda ikut seminar. Kemudian itu ya boleh tidak dipilih kalau tidak selera kita. Tidak ada unsur paksaan dalam memilih pemimpin. The free choice, kebebasan untuk memilih, itu hak azazi manusia. Boleh paksa-paksa walaupun kasih uang. Ambil uangnya. Tak usah pilih orangnya kalau tidak sesuai dengan keinginan hati nurani kita. Itu dia kan. Sebab pilihan kita menjadi pertanggungjawaban kita sampai di akhirat nanti. Kenapa anda milih orang ini, orang ini? Kenapa anda pilih? Jangan sampai nanti karena saya dikasih uang. Oh, berarti kita disogok untuk memilih dia. Dah boleh terjadi demikian. Ambil uangnya, dah usah pilih orangnya kalau tidak sesuai dengan selera hati nurani kita. Sal dami roka,
Tanya hati nuranimu. Apakah sesuai dengan harapan anda? Kalau enggak usah. Masya Allah. Itu dia zaman sekarang para pendengar. Bentar lagi kita akan mengadakan acara seperti itu. Tahun 24 nanti kita akan mengadakan pemilihan semua-muanya. DPR, DPD, pemimpin dari bupati, wali kota, gubernur, presiden, semua akan dipilih nanti. Mudah-mudahan kita dapat yang kita pilih orang benar-benar dapat ridha dari Allah Ta'ala. Gimana cara menjelaskan pada orang-orang atau seorang ayah bahwa dia tidak boleh menjadi wali nikah pada anaknya karena anaknya itu anak haram? Itu dia. Kalau anaknya itu anak haram, lahirnya kurang 6 bulan, sudah nongol dia. Dia kawin dengan ibu dari anaknya itu. Tapi belum 6 bulan sudah lahir anaknya. Benar-benar anak haram. Di mana ayahnya tidak boleh jadi wali. Nanti nasihatin secara berdua-duaan. Bapak, pelinggih tidak boleh jadi wali bagi anaknya akan kawin. Karena anaknya kurang 6 bulan sudah nongol. Maka tidak boleh jadi wali. Harus walinya wali hakim. Tak boleh berwakil juga. Walinya wali hakim. Bapak KUA sekarang ini. Silakan. Walinya wali hakim. Gitu, terangkan. Kalau tidak berarti bapak berdosa. Anaknya berarti anaknya nanti zina. Anak lahir, anak zina. Oh, semuanya. Capoh jadinya. Semuanya campur aduk. Karena itu maka harus mengerti bapak tidak boleh jadi wali bagi anaknya. Anaknya lahir kurang 6 bulan pak. Tolong bapak ngalah biar Pak KUA nanti yang jadi walinya. Gitu dong. Jangan muncul lagi anak haram, anak haram. Bagaimana cara kita menegur orang sudah biasa dengan minuman keras? Maksiat itu ada di depan mata kita, dekat dengan rumah kita. Tapi orang itu, kalau orang tua, dia tahu orang tua kita paham agama. Kalau kita tegur langsung nasihatinya, dia tersinggung, dia bisa berbuat nekat. Orang mabuk bisa nekat, menganiaya dan sebagainya. Betul dan betul. Karena orang sudah tidak punya akal, pikiran. Maka dia bisa jadi jahat, nakal, bacok, bunuh dan sebagainya. Atau memukul orang. Itu bahayanya. Karena itu caranya pendekatan kepada orang tua, pendekatan kepada tokoh masyarakat yang berani menegurnya dan bisa didengar oleh orang yang suka mabuk tadi. Dan kalau tidak begitu, mungkin bisa jadi dia keterusan berbuat demikian dan berhenti-berhenti mengganggu orang yang ada di sekitar kita. Na'udzubillah min dzalika. Baik para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya, kita akan jawab tanyaan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Banyak sekali pertanyaan ini para pendengar. Iya. Iya. Masya Allah. Dari siapa? Iya. Ada pulsa. Alhamdulillah. Terima kasih. Bisa jadi dari Ibu M. Syafi'i. Terima kasih Bu. Moga Allah balas. Kemarin dari Ibu Suming. Kita lihat tanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mami sehat walafiat. Apa betul kalau masa iddah belum habis, perempuan enggak boleh pergi jauh? Tiang cerai belum 1 bulan, jadi masih tanggung jawab mantan suami.
tapi dia enggak punya uang. Tiap dia minta uang, selalu bilang enggak ada uang. Apa tiang enggak berdosa? Pergi ke Lombok Barat, mintakan anak tiang uang kepada bapa kandungnya. Rumah tiang Lombok Timur, kan ini? Iya. Para pendengar, memang demikian. Selama masih dalam iddah raja'i, talak 1, talak 2, belum sampai seiddah, berarti seorang perempuan dicerai suaminya masih dalam tanggungan suaminya. Baik tempat tinggalnya maupun nafkahnya diberikan. Kecuali berhubungan karena sudah bercerai. Tapi kalau sudah bercerai dan sudah nyatakan rujuk, berarti ya masih dalam iddah, dia boleh kembali bersama. Itu sebabnya dia itu masih tetap di rumah suaminya. Tahu suaminya berubah pikiran sehingga dia rujuk kembali. Apalagi sudah punya anak. Maka dia tanggung istrinya masih dalam iddah dan anak yang ada. Tapi kalau umpama tidak ada uang, tidak ada uangnya, dia beritahu kepada suami yang belum merujuknya bahwa dia akan pergi ke mana untuk mintakan uang bagi anaknya dari orang tuanya. Dia harus memberikan izin kerana dia sendiri tidak punya uang. InsyaAllah. Tapi zaman sekarang mana ada seorang istri dicerai lantas dia tinggal terus di rumah suaminya? Apa kata orang? Samping juga sering perceraian itu adalah muncul dari kemauan sang istri, sang perempuan. Ujungnya sang istri sendiri malu tinggal di rumah suaminya. Itu kan banyak kan begitu. Timbulnya perceraian karena perkelahian, pertengkaran antara suami istri. Ujungnya apa? Sang istri minta cerai, dinyatakan cerai, langsung ngacir pulang ke rumah orang tuanya. Malu tinggal terus di rumah suaminya. Padahal itu masih dalam tanggungan suami. Baik tempat tinggal maupun nafkahnya harus diberikan, materinya diberikan gitu. Tapi kan istri yang minta cerai, akhirnya dia sendiri yang malu tinggal. Siapa suruh bercerai? Masya Allah. Baik. Lanjut. Ya, makasih atas doanya para pendengar. Apa betul ini niat solat tahajud? Soli sunnat tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Dari Tanjung, baik Tanjung. Iya betul dah. Baik. Dari siapa? Ada suami bilang, sayangku kamu. Apakah jatuh talaknya? Jatuh. Ada saksi, tidak ada saksi. Pokoknya dia benar-benar mengucapkannya. Allah jadi saksinya. Dia telah mengucapkan talak kepada sang istri. Kemudian sang istri tidak mau pulang ke rumah orang tuanya. Katanya. Apa tidak malu? Tidak pulang. Iya. Mestinya tidak pulang memangnya. Karena perceraiannya dengan cara baik-baik. Bukan cara berkelahi, bertengkar dan sebagainya. Ujungnya sampai sang istri gitu dijatuhkan cerai, ngacir pulang ke rumah orang tuanya. Jarang dia mau tinggal terus. Malu dia tinggal di rumah suaminya. Apa kata orang katanya? Tak mau dicerai dia itu. Dari cerai tak mau pergi pulang ke rumah orang tuanya. Dia akan merasa malu si perempuan. Maka dia akan pergi. Padahal masih dalam tanggungan suami. Sampai habis iddahnya. Itulah dia kenyataannya. Jadi perceraiannya jatuh. Walaupun tidak ada yang melihatnya. Masya Allah. Oh, kenapa gini? Baik. Allah. Ya, makasih ada doanya. Tian Nunasang, bagaimana kalau tiang mendengar pengajian ceramah Patuan Guru dari Patuan Guru Bajang di radio RHN Pama atau di YouTube, Facebooknya, karena tiang enggak sempat pergi ngaji sebab sibuk jualan. Apakah cara demikian termasuk ngaji juga? Baik cara demikian, bagus. Seperti ini juga.
Jawab agama Islam melalui RHN, Facebook dan YouTube-nya. Juga masuk pengajian. InsyaAllah dapat pahala. Walaupun tak dapat pahala pergi ngaji, tapi mendengarkannya, menyimaknya dengan baik, dah dapat pahala tentunya. Penting diamalkan apa yang pernah kita dengarkan. Baik, lanjut. Nunasang, Patuan Guru. Tiang jadi pemimpin zikiran. Apa boleh tiang doa dengan Allahumma sholih ummat Muhammadin sallam. Kemudian seterusnya. Boleh, kenapa tidak boleh? Siapapun yang mimpin zikir doa, kita pakai doa Allahumma sholih ummat Muhammadin sallam. Warija'an umat Muhammad sallam wa rahmat Muhammad sallam wa aghfir li jami' umat Muhammad sallam wa ansur wa fadh wa ayyidna wa watan fil amin bi haqq Muhammad sallam amirna wa watan diniyah islamiyah ala madhhabi ahli sunnah wal jamaah ila yaumiddin bi haqq Muhammad sallam. Silakan pakai doa ini, bagus sekali. Ini adalah doa merupakan warisan dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh untuk kita semua. Nggih. Baik, kita pakai doa niki, siapapun, laki perempuan, dipersilakan. Ya, terima kasih. Doanya. Gimana kalau tiang mendengar? Iya, tadi sudah, kenapa diulang lagi? Aduh. Baik, nggih. Pak Tuan Guru, apa hukumnya? Tanah tiang diambil 2 ara. Siapa ngambil? Sama Bapak Haji. Mana Pak Hajinya? Siapa itu? Tapi dia sudah meninggal dunia. Kok bisa? Nggih. Tiang pelihara anak yatim. Nggih, 1. Tiang punya suami sudah meninggal dunia juga. Kalau memang hak kita tuntut. Walaupun sudah meninggal, tak tuntut. Asal ada bukti, ada saksi, ada kenyataan. Mati kita dibela oleh pemerintah kalau memang itu adalah hak milik kita. Negara kita, negara hukum. Semuanya berdasar hukum. Dalam menentukan itu, tentu ada bukti, ada saksi, ada kenyataan, dan sebagainya. Surat penyurat. Kalau semuanya itu ada, bahwa memang itu milik kita. Mati kita dibela oleh pemerintah kita. Kita akan dikembalikan milik kita oleh pemerintah. Gitu dia. Silakan siapkan kalau memang benar kita itu punya. Masya Allah. Ada demikian zaman sekarang. Iya. Apa hukumnya? Tiang doakan bapak tiang selesai solat 5 waktu. Bagus dan bagus. Tanda orang bakti pada orang tua selalu mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Lebih-lebih selesai solat padu. Dan tiang titipkan uang dan baju buat solatnya. Yang sudah 2 tahun enggak jumpa sama orang tua. Kenapa? Karena tiang sudah ditelantarkan sama bapak tiang. Dari kecil, pak tiang dosa. Tak boleh kita balas dendam. Kita lahir ke dunia karena ada bapak dan ada ibu. Walaupun ibu atau bapak kurang peduli dulu, karena satu dan lain hal. Kita tidak boleh dendam, kemudian kita balas perbuatan ayah dengan kita durhaka padanya. Tak peduli padanya, tak ingat-ingat kepadanya. Tak boleh demikian. Islam tak mengajarkan kita balas dendam, apalagi terhadap orang tua. Tak doakan, tak bersikap baik sajalah. Toh kita akan dapat pahala, dapat rahmat, ampunan Allah. Ridha Allah pada ridha ibu bapa, murka Allah pada murka ibu bapa. Kita baik saja, hati kita jadi tenang, kita dapat pahala, dan kita dapat ridha Allah gitu kan. Jangan dibalas. Dia tidak peduli dulu, kita sekarang tidak peduli padanya. Jangan demikian. Tak boleh, Islam tidak mengajarkan dendam. Wal hikdu ala akhikal muslim. Dosa tiada ampunan, syirik, seher dan dendam kepada sama. Lagi pada orang tua. Jangan sampai.
Masya Allah. Okay. Luar biasa. Pak Tuan Guru, ya terima kasih ada doanya. Saya doa walafiat. Pelungguh juga demikian. Apa hukumnya yang minjam uang buat modal usaha di koperasi karena tempat tiang minjam yang lain enggak ada. Tapi tiang kalau udah ada modal sendiri, tiang mau berhenti minjam. Tiang takut dosa buat sementara doang. Masya Allah. Artinya minjam uang jalan, yaitu riba ya. Minjam uang melalui jalan riba untuk jadi modal usaha. Kenapa? Dalam keadaan terpaksa, tidak ada jalan lain. Ya kalau itu alasan, silakan. Yang tahu kita betul-betul tidak ada jalan lain adalah diri kita. Allah SWT juga. Allah, para malaikat dan diri kita. Orang lain tidak tahu bahwa kita memang dalam kesulitan, emergensi, gawat, darurat. Tidak ada jalan lain. Maka kita terpaksa minjam uang yang pakai bunga, pakai riba. Kalau kita anggap diri darurat, terpaksa silakan. Yang tahu kita betul-betul terpaksa darurat hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kadung, sudah terjadi. Nanti kalau sudah cukup modal, dah akan lagi cari modal dengan cara berutang yang mengandung riba, rentan. Nauzubillah. Baik. Berikutnya. Iya. Terima kasih ada doanya. Iya. Tiang dapat uang di jalan. Terus tiang pakai untuk apa? Beli makanan, nasi bungkus umpama. Dan perbaiki motor. Dengan uang tersebut sekian jumlah. Nah, yang lagi dalam kesusahan, tidak ada uang. Para pendengar, memungut uang itu tergantung kita. Kalau kita amanah, silakan pungut uangnya. Umumkan siapa punya uang. Umumkan siapa punya uang. Sebulan, seminggu, sebulan, dan seterusnya diumumkan. Sampai yang punya datang mengambilnya. Tidak boleh kita langsung pakai untuk belanja. Karena itu adalah uangnya orang. Tidak boleh. Barang pungutan harus diumumkan. Ternyata setelah lama diumumkan tidak ada yang punya, boleh kita pakai dengan niatan. Kalau datang yang punya, saya wajib kembalikan. Saya akan wajib kembalikan, pasti kembalikan. Kalau tidak, lebih baik tidak usah dipungut. Biar orang lain yang mengutnya. Yang amanah, lebih amanah. Kalau tidak, ya silakan siap untuk mengembalikannya. Kalau nanti ada orang yang punya. Demikian, barang pungutan harus dikembalikan pada yang punya, dan harus diumumkan sekian lama. Masya Allah. Baik. Bolehkah kita arisan emas dari Gelang? Para pendengar, kan arisannya umpama pakai uang. Pakai uang. Dapat uang sekian, sama-sama dapat sekian. Kita bisa beli emas. Silakan, boleh arisan uang jadinya. Bukan emasnya. Kalau emas kan bisa bertambah berkurang harganya emas. Sekarang harga 1 gram sekian. Bulan depan harga sekian. Berubah-ubah. Jadi lebih baik arisan emasnya. Kalau arisan uangnya. Jangan arisan emasnya. Sama dengan kredit emas. Hutang emas. Sama. Tidak boleh hukumnya. Ada unsur riba di situ. Lebih baik arisan uangnya. Setelah uangnya cukup, beli emasnya. Kalau arisan emas, umpama sama-sama 5 gram. Bulan ini sekian harganya, bulan depan sekian harganya. Tambah lagi arisannya orang. Yang demikian itu tidak dibenarkan. Tidak boleh. Lebih baik arisan uangnya. Setelah cukup uangnya pada beli emas.
Okay? Kalau ada kurangnya, tambah sendiri. Demikian. Okay? Kalau seperti yang saya ketahui, orang itu arisan emas. Pokoknya dia harus dapat emas 5 gram. Berapapun harganya, nanti para peserta arisan emas nambah. Kalau bertambah harganya, nambah lagi uang. Ini yang tidak adil. Okay? Karena itu maka lebih baik arisan uangnya daripada arisan emasnya. Okay? Demikian kepada peninggi. Baik. Bentar lagi. Dan guru, apa hukumnya suami tiang bilang, ya Allah, kasar betul, anjing sama saya. Karena tiang pergi beli beras lah. Harga sekian. Terus tiang jawab, karena enggak tahan, udah capek, tiang bilang, kamu juga anjing. Berarti yang berdosa. Tak boleh saling balas-membalas. Yang baik adalah memaafkan. Kalau suami kasar, maka istrinya harus lemah. Kalau istrinya kasar, suaminya lemah lembut. Gitu dia, ibaratnya api dengan air, padam dia. Tapi kalau sama-sama kasar, saling balas-membalas, maka sama artinya kita, kamu anjing, maka berarti kita mengatakan, aku anjing. Sama dengan kita caci maki ibu bapa orang. Maka orang itu berbalas mencaci maki ibu bapa kita. Berarti kita sendiri mencaci maki ibu bapa kita sendiri. Umpama kita mengatakan, kurang ajar ibumu. Orang itu mengatakan, kurang ajar ibumu. Berarti kita sendiri mengatakan, kurang ajar ibuku. Itu sabda Nabi dalam hadis. Itu jangan caci maki demikian. Dia orang berbalas berarti kita sendiri caci maki ibu kandung, bapak kandung kita sendiri. Demikian yang dibalas. Lebih baik kita diam atau sabar atau berdoa. Moga-moga Allah mengampuni kesalahannya yang kasar. Oh, saya melihat keadaan sekarang ini banyak terjadi fitnah dalam rumah tangga. Karena pasti ujungnya adalah karena kita kurang taat ibadah, kurang taat sholat, kurang taat zikir, doa dan sebagainya. Ujungnya banyak terjadi fitnah dalam rumah tangga karena seisi rumah tangga kurang taat ibadah. Yang kedua, sabda Nabi, wakir, yaitu salim ala ahlika, yazidillah barakatika. Allah akan tambah berkah rumah tangga apabila suami istri dan semua keluarga keluar rumah, masuk rumah, mengucap salam, salam, salam. Bertambah berkah, tambah aman, damai, sakinah, mawaddah, warahmah, harmonis rumah tangga. Itu dia. Kurang taat ibadah, kurang saling menghormati, ujungnya mereka bermusuhan suami istri dan keluarga. Oh, na'udzubillah. Apa hukumnya? Yang sebagai istri sudah suruh suami sholat, tapi suami kadang mau, kadang tidak. Itu yang tidak mau suruh lagi. Kadang dia diam, enggak mau, apakah tiang berdosa? Para pendengar, kewajiban kita menyuruh. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu salat dan hendaklah engkau sabar. Kalau dia belum mau, sabar. Suruh lagi sampai dia mau ibadah salat. Itu dia kewajiban kita kepada keluarga. Kalau kita tidak suruh, dosa. Kalau kita sudah suruh, belum mau, berarti belum dapat taufik hidayah dari Allah. Kita sabar terus menyuruhnya tanpa bosan-bosannya. Masya Allah. Bisa jadi kita bosan nanti. Sudah menyuruhnya berkali-kali tidak mau. Sudah serahkan pada Allah. Biar Allah nanti yang memberikan taufik hidayah kepadanya. Zaman sekarang inilah dia buktinya. Karena mereka tidak taat ibadah. Banyak tidak taat ibadah. Ujungnya rumah tangga broken home. Berantakan rumah tangga karena mereka tidak taat sholat, tidak taat ibadah. Ini dia akibatnya. Auzubillah min dzalika. Ya, makasih ada doanya. Pak Tuan Guru, apakah sholat 5 waktu yang sah
solat waktu yang sah. Karena solat di rumah. Kalau solat berjamaah di musalla, pak imamnya istrinya agama Kristen. Jadi berat rasanya kita solat berjamaah. Terima kasih. Masa ada ya? Seorang imam solat jamaah di musalla, istrinya pak imam orang non-Islam. Tak pantas, tak boleh terjadi. Okay? Jangan. Kenapa? Karena kalau istrinya non-Islam, selalu bersama dengan suaminya, hubungannya adalah zina. Suami berzina terus dengan istrinya non-Islam. Mau? Jadi imam kita orang berzina terus, karena istrinya non-Islam. Tak sah perkahwinan. Ya Allah. Okay? Lebih baik solat di rumah orang fasik. Okay? Lebih baik kita solat sendiri daripada berjamaah. Kemudian imamnya orang yang fasik. Orang yang istrinya tidak Islam, tidak beriman. Orang kafir. Ya Allah, ya Allah. Nauzubillah. Okay? Lebih baik solat di rumah, jamaah di rumah dengan suami. Pada musola, kalau memang imamnya betul-betul, dia itu istrinya non-Islam. Dia kata sudah tobat, nyata si istri sudah kembali ke Islam. Okay? Maka boleh orang sudah tobat, orang tobat, okay? Sama dengan orang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Masya Allah, ada demikian. Kita lagi. Dia mau tanya, ada ayam jatuh ke dalam sumur. Sudah ada berbau. Bolehkah kita pakai airnya berwudu? Tidak boleh. Selama air sumur itu bau oleh najis ayam yang mati, maka berarti semua air sumur itu najis. Lebih baik air sumurnya dinaikkan. Okay? Kemudian dikeringkan. Dan setelah itu biarkan airnya nanti bertambah-tambah sampai tidak ada lagi baunya. Kalau masih ada bau, berarti air sumur itu semuanya najis. Tak boleh pakai bersuci. Nauzubillah. Okay? Masya Allah, ada aja. Tinggal, ya kita lihat. Terima kasih ada doanya para pendengar. Okay? Apa hikmah dari fadilah ziarah rutin setiap hari Jumat ke pemakaman dua orang tua kita, Marwan Batu Gapit. Nabi menganjurkan man zara qabra walidayhi yaumal jum'ah qara indahu yasin ghufira lahu. Siapa ziarah kubur orang tuanya hari Jumat, dia bacakan Yasin, dia ampun dosa dia ampun dosa ibu bapaknya. Kalian kita bisa ngambil pelajaran bahwa besok lusa juga kita akan meninggal dunia. Dan kita bisa ketemu orang tua di alam barzah, ketemu orang tua di alam akhirat nanti. Gitu dia. Kita doakan supaya tanda kita ingat bakti pada orang tua. Ada 3 yang paling penting bagi orang yang sudah meninggal dunia. Apalagi orang tua kita. Pertama, selalu mintakan ampun, istighfarkan dia. Yang kedua, kita sering-sering baca dekah, niatkan untuknya. Yang ketiga, kita selalu bacakan Al-Quran. Di samping ziarah kuburnya. Insya Allah, itu tanda kita bakti pada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Insya Allah, orang bakti pada orang tua, selamat dunia, akhirat. Batu Gapit, Marwan. Ya, para pendengar, tinggal 1, 2. Terima kasih atas doanya. Boleh kita pacaran sama laki-laki lain sebelum masa iddah habis. Okay? Sebagai perempuan, apa kita berdosa atau enggak dari Tanjung? Kalau belum habis iddah berarti masih haknya suami dong. Kalau pacaran, dosa bagi si perempuan. Tahu belum habis iddahnya dan dia boleh dirujuk kapan saja. Selama iddah belum habis, maka dia sudah pacaran. Tak boleh. Hatta andai kata mati suaminya. Kan tak mungkin dia bisa kembali. Mati suami. Selama masih iddahnya 4 bulan, 10 hari, tak boleh pacaran langsung. Boleh pakai sindiran. Tapi secara langsung tak boleh. Apalagi ini rujuk.
iddah yang bisa rujuk kembali sang suami. Berarti masih haknya suami. Tak boleh pacaran sang isteri dengan laki-laki lain. Apa tahu besok lusa suaminya rujuk kembali kepadanya. Masya Allah. Okay? Belum selesai sudah berbuat dosa kembali. Oh, na'udzubillah. Na'udzubillahi min dzalika. Dari Tanjung. Para pendengar yang dirahmati Allah, ini yang dapat yang sampaikan pada malam ini. Semoga ada manfaat gunanya. Tinggi. Tapi saya masih ada pertanyaan sebanyak 12 belum kita jawab. Mohon maaf dan mohon maklum apalagi tanyanya baru datang. Akhirnya wallahu a'lamu bis-shawab wallahu muwaffiq ala hadi la sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.